فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibul Ilmi fi hayatihi al-ilmiyah wal amaliyah, yaitu adab-adab dan akhlak-akhlak para pencari ilmu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hadis yang sudah kita baca sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak. Qala al-mu'allif astabahullah. Adab yang ketiga untuk para pencari ilmu adalah wa alaihi an yahdhara min iradati sarfi wujuhin nas ilaih. Hendaknya dia waspada, punya keinginan untuk memalingkan wajah manusia terhadap dirinya. Maksudnya waspada dan berhati-hati dengan niat yang tidak lurus. Yaitu apa? Dia belajar agar manusia melihat dirinya, biar dia viral, terkenal, biar dia menjadi orang yang terpopuler. Nah, itu dihindari. Itu semua mencoreng dan juga merusak niatan. Pada pertemuan sebelumnya kami sudah nukilkan bagus sekali kalam al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu orang yang tulus di dalam mencari ilmu adalah orang yang tujuannya menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain, bukan untuk berdebat, bukan untuk menandingi para ulama, bukan juga untuk menjadi dia agar dipandang oleh orang, terkenal, viral, atau yang semisalnya. Makanya ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'dilhu syai'un liman sa'at niyatuh. Ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyah? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu sering ana nukilkan ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya. Bagi orang yang niatnya tulus, yang niatnya itu murni. Akhirnya beliau bertanya, ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan tulus dan murni? Beliau mengatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Yaitu orang tersebut meniatkan dengan ilmu tadi untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri baru orang lain. Jangan pandai sibuk ngurusin orang lain, dia lupa terhadap dirinya, jangan. Karena sadar-sadar para ulama mengatakan talabtul ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu aku pernah mencari ilmu di awal permulaan,
itu untuk selain Allah di awal permulaan. Biasanya pemula-pemula mencari ilmu kadang-kadang macam-macam niatnya. Akhirnya apa kata para ulama tersebut? Fa'ada an yakuna illa lillah. Ternyata ilmu tersebut enggan untuk diambil kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau digunakan untuk yang lainnya selain Allah, untuk dunia, untuk perkara-perkara yang di luar syariat, itu ilmunya enggan, enggak mau. Karena ilmu ketika dia dapatkan, ketika dia cari, setelah itu apa? Diamalkan. Sampai-sampai diungkapkan dan sebagian para ulama mengatakan hatafal ilm bil amal in ajabahu wa illa irtahal. Panggillah ilmu itu untuk diamalkan. Jika dia mau, maka ilmu itu akan tetap. Tapi kalau enggak diamalkan, irtahal, ilmu itu akan hilang. Nah, kan ini bagus sekali bab ini ya. Termasuk ada pencari ilmu adalah berhati-hati. Jangan sampai dia mencari ilmu hanya ingin mendapatkan wajah manusia. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ta'allama al-'ilma liyubahiya bihi al-'ulama aw yujariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ini berarti dia telah tercoreng niatnya. Karena bagaimanapun keadaannya, niat kita yang tahu hanya Allah Ta'ala. Antum ingat kisah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abi Hurairah anhu, dulunya di dunia itu ada orang yang dia itu belajar ilmu dan mengajarkannya. Yang satunya baca Al-Quran. Ternyata niatnya bukan karena Allah, niatnya karena wajah manusia. Biar dibilang si fulan alim, orang yang berilmu, biar diucapkan si fulan qari, pembaca Al-Quran. Jadi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Lima amilta kata?" Untuk siapa kamu mengamal seperti ini? Kata orang tadi, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya karena engkau, dan aku membaca Al-Quran pun karena engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta. Ternyata tahu Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan dan niat orang tadi di dunia. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari' wa qad qil. Padahal kamu itu dulu di dunia belajar ilmu itu biar dibilang alim, dibilang syekh, dibilang ustaz, dapat panggilan-panggilan, ya, biar dibilang apa? Populer, terkenal, viral, seperti itu. Dan kamu dulu baca Al-Quran agar dibilang qari', pembaca Al-Quran, suaranya bagus, suaranya indah. Waqad qil, padahal sudah benar, dikatakan juga, dapat dia gelar-gelar ini, dapat dia yang dia inginkan di dunia, dibilang alim, dibilang qari'. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma umira bih, kemudian diperintahkan untuk dihukum orang tadi. Fasuhiba 'ala wujuhihim ala wajhihi an-nar. Kemudian diseret orang tadi di atas wajahnya, nah kemana? Ke neraka. Hatta ulqiya fin-nar, sampai dimasukkan, dicampakkan dalam neraka waliyadzubillah. Karena niatnya bukan karena Allah taala. Jadi pastikan ketika mencari ilmu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Jangan pernah mencari ilmu agar dibilang alim, dibilang ustaz, dibilang syekh, atau biar viral, terkenal, populer, dapat sanjungan manusia. Jangan. Itu semua nanti di akhirat menjadi petaka, menjadi bencana. Lihat itu, ditarik di atas wajahnya, diseret, dimasukkan ke neraka waliyadzubillah. Nah, lihat hadis yang kita baca di sini. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bil ulama." Barang siapa yang mempelajari ilmu dalam rangka untuk menandingi para ulama. Yubahiya itu menandingi, menyaingi, biar bisa bersaing dengan para ulama, biar bisa menandingi para ulama, biar bisa mengalahkan para ulama,
tidak tunduk terhadap para pewaris Nabi misalkan. Nah, padahal barakallahu fiik dalil memang Al-Qur'an Sunnah, tapi para ulama, para pewaris Nabi, nah mereka memiliki hak yang perlu dikondisikan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Karena para nabi itu mereka enggak mewariskan dinar atau dirham, tapi ilmu yang mereka wariskan. Nah, para ulama inilah yang mengemban. Para ulama ini membawa ilmu tersebut hingga sampai pada kita, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang mencaci maki atau menghina atau merendahkan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ingat-ingat ya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena ulama terbagi dua, ulama su' sama ulama khair. Ulama yang jelek itu yang kita tahdzir, kita peringatkan. Ada ulama yang baik, yaitu ulama yang menurut pada Al-Qur'an Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalannya dan keyakinannya. Nah, kalau orang belajar mencari ilmu untuk menandingi, bersaing dengan para ulama, tercoreng niatnya. Yang kedua, wa yujariya bihi sufaha, dan untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi dia mencari ilmu biar pandai debat. Kesimpulan masya Allah jago debat. Setiap kali debat nggak pernah terpatahkan, nggak pernah terkalahkan. Nah, hati-hati. Itu lihat itu. Wa yujariya bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu barakallahu fiik bukan didebat, dinasihati, ngeyel, nolak, bantah, assalamualaikum. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang bodoh hendak bicara, disampaikan hujah, kalau Rasul enggak dengar, assalamualaikum, tinggalkan. Doakan semoga mendapat hidayah. Tapi debat barakallahu fiik, mencari ilmu tujuannya untuk berdebat itu sangat buruk. Itu sangat jelek niatnya. Antum perhatikan hadisnya Usama bin Zaid atau hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Lihat itu. Tidaklah ada suatu kaum yang semula berada di atas petunjuk kemudian mereka sesat. Dulunya di atas petunjuk, di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas hujjah, di atas Al-Qur'an was sunnah, tiba-tiba sesat. Sebabnya apa? Illa utul jadal, melainkan karena didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, akhirnya dia apa? Tidak yakin lagi di atas al-haq yang dia berada di atasnya. Allahul musta'an. Makanya banyak asar-asar yang berkaitan masalah ini agar kita tidak duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu yang ngajak debat tapi nggak ada solusinya. Paham ya? Nah, diarah ke dalil, dia larinya ke akal, larinya ke logika, larinya ke hawa nafsu. Jangan. Apa kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, mumridatun lil qulub. Kalian dengan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena duduk-duduk dengan mereka itu membuat sakit hati. Jadi hati ini sakit bukan karena pembicaraan yang mereka bicarakan. Karena apa? Karena hati tersebut terkena syubhat sehingga sakit. Semula kokoh di atas sunnah, kokoh di atas dalil, debat kalah, sakit hatinya di situ. Paham ya? Maksudnya tersakiti dengan syubhat tadi itu. Waliyadzubillah. Kemudian juga Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah dalam Al-Ibanah dinukilkan, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aminun an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun. Artinya barakallahu fiik, Al-Imam Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum. Kalian jangan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu dan jangan debat dengan mereka. Apa kata beliau? Fa inni la amin, sesungguhnya aku tidak merasa aman. An yuhmisukum fi dhalalatihim, kalau mereka nanti apa? Menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Aw yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun, atau menyamarkan perkara al-haq yang dulu kalian berada di atasnya. Dulunya yakin dia yang benar.
di atas sunnah, di atas Al-Quran, tapi karena debat kalah, akhirnya hatinya lemah. Ingat-ingat kaidahnya, al-qulubu dha'ifatun wasyubahu khattafatun. Hati-hati itu lemah, sedang syubhat menyambar-nyambar. Lihat. Nah, perlu apa kira-kira? Kalau syubhat menyambar-nyambar perlu ilmu. Jadi ilmu ini masya Allah, senjata kita di akhir zaman di antara ilmu ini. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu Al-Quran Sunnah, mungkin sudah terkalahkan dengan apa? Syubhat, syahwat atau semisalnya. Tapi dengan adanya ilmu, dia masih apa? Bisa meminimalisir. Masih bisa memfilter mana yang benar, mana yang keliru, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itulah pentingnya ilmu. Kita lihat berikutnya, tujuannya berikutnya. Pertama tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menandingi, menyaingi para ulama. Yang kedua, tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh. Orang bodoh bukan didebat, dinasihati. Ngayal, mulak, bantah-bantah, assalamualaikum, doakan semoga dapat hidayah. Karena kadang-kadang ada yang model seperti itu, dinasihati dengan dalil itu nggak terima juga. Masalah rokok, ya, orang-orang awam itu kadang-kadang antum debat masalah rokok, semakin jadi dia, maksudnya semakin nggak mau dia. Tapi alasannya bukan dari logika. Kalau nggak logika, paling-paling pembesar-pembesar mereka, bah kami dahulu, kiai kami dahulu, ini sudah apa? Rintisan Wali Songo katanya. Rokok, Allah musta'an. Akhirnya macam-macam. Ya namanya logika, akal. Rokok apa yang mereka viralkan itu? Rintisan Wali Songo, rokok Jisamsu. 2, 3, 4, 2 itu rakaat salat subuh katanya. 3 itu rakaat salat maghrib, 4 itu zuhur, asar, isya katanya. Allahul musta'an. Akal mereka gunakan, dalil mereka campakkan. Allahul musta'an. Nasallahu an yahdiyahum. Nah, model seperti itu enggak usah tanya sudah. Assalamualaikum, doakan. Sahih, kalau semakin kita debat, semakin enggak menerima dia. Dalil pun dia campakkan, enggak mau. Pokoknya itu udah. Allahul musta'an. Yang ketiga, tujuan yang buruk dalam mencari ilmu, wa yasrifa fihi wujuhan nas ilaihim. Dan tujuannya adalah mencari perhatian manusia, memalingkan wajah manusia kepadanya biar viral. Jadi dia mencari ilmu hanya karena apa? Caper. Tahu caper, cari perhatian. Paham ya? Sudah kuper orangnya, caper lagi. Kurang perhatian terhadap syariat, caper di mata manusia. Paham ya? Nah, seharusnya dia perhatian terhadap syariat sehingga ketika mencari ilmu bukan karena caper, bukan karena cari perhatian manusia. Karena kalau dia tujuannya mencari perhatian manusia, biar viral, dipuji, masya Allah, si fulan, ustadz fulan viral, terkenal di mana-mana, sekali ngisi sekian-sekian juta misalkan, viral ya, sekali ngisi sekian-sekian juta misalkan, bukan itu ingat. Mencari ilmu kalau tujuannya itu, ancamannya ngeri. 3 tadi pertama, mencari ilmu untuk menandingi para ulama, bersaing, debat. Paham ya? Yang kedua, untuk mendebat orang bodoh. Jadi ada niatan di awal permulaan. Tak mencari ilmu nanti kalau udah bisa karena mendebat orang bodoh. Yang ketiga adalah mencari perhatian manusia. Apa balasannya? Adkhalahullahu jahannam wal iyad billah. Niscaya Allah telah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ngeri atau tidak ngeri? Ngeri sekali neraka jahanam ancamannya. Makanya ingat-ingat, orang kalau mencari ilmu pastikan niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena si fulan, bukan karena si alam. Itu pun sama berlaku untuk yang mengajarkan ilmu juga. Yang mengajarkan ilmu pastikan dia mengajarkan karena Allah Ta'ala, bukan karena si fulan, bukan karena si alam. Kalau dia belajar ilmu dan mengajarkan ilmu karena si fulan, si alam, mencari perhatian manusia, ancamannya ini. Adkhalahullahu jahannam wal iyad billah. Allahumma sallim. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Niat yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya Allah, dulu kami di dunia baca Al-Qur'an karena Engkau. Dulu kami di dunia belajar ilmu dan mengajarkannya karena Engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Dulu kamu belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an karena dia dibilang qari, pembaca Al-Qur'an. Dulu kamu belajar dunia agar dibilang alim, seorang alim. Lihat. Nah, akhirnya diseret di atas wajahnya, ditelumpukkan, dicampakkan ke dalam neraka waliyadillah. Itu yang niatnya tidak tulus dalam mencari ilmu. Karena semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah Taala seharusnya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah,
aslul ilmi khasyatullah. Aslul ilmi khasyatullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan landasan pokok ilmu itu, dasar pokok ilmu itu, inti ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Ta'ala. Semakin dia berilmu, seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin pengen dipuji oleh manusia. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u." Hanya saja hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama. Para ulama orang berilmu. Orang-orang yang berilmu, semakin dia berilmu, seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 tujuan ini pastikan dibersihkan dari diri kita. Tujuan pertama, belajar agar apa? Bisa menandingi para ulama. Lancang, kemudian apa? Mendebat dan juga melecehkan dan bahkan ingin bersaing terhadap para ulama, bukan menghormati, bukan juga apa? Memuliakan, tapi apa? Bersaing. Kemudian yang kedua adalah yujadilu bin sufaha, mendebat orang bodoh. Ingat, orang-orang bodoh itu bukan didebat, tapi dinasihati semampunya. Ngeyel, nolak, bantah. Assalamualaikum, doakan. Semoga dia mendapatkan hidayah di kemudian hari. Yang ketiga, mencari perhatian manusia. Belajar tapi caper, cari perhatian. Nah, itu hindari barakallahu fi. Kalau tujuannya itu ancamannya ngeri, adkhalahullahu jahannam. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Nasallahu as-salamul afiyah fid dunya wal akhirah. Yang kita ambil hadisnya pastikan bisa dihafalkan atau pertemuan yang datang setorkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.